Kula wau niku anu Pak. Kula niku wau iman itu kan kuncinya ada di husnul khatimah utawa naudzubillah menjadi su'il khatimah. Kula wau golek-golek ternyata di antara yang paling bagus untuk kemudian nambahi imannya awake dhewe itu adalah sonaiul ma'ruf, atau untuk menjaga keimanan kita itu adalah sonaiul ma'ruf. Artinya kemauan kita, kesiapan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Mergo sonaiul ma'ruf niku taki masyari asu. Sonaiul ma'ruf taki masyari asu. Bahkan wonten beberapa hadis sonaiul ma'ruf taki masyari asu wal afat wal halakat. Bahwa kemauan kita, ringan tangan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik, kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu bentuknya kepada orang lain, itu punya kemampuan untuk membuat kita tidak mati dalam kondisi buruk, atau bahkan mampu membuat kita itu tidak mudah jatuh, tidak mudah kemudian kita ini sial. Paham nggak? Jatuh itu artinya bukan berarti kowe melaku terus mau kepleset, gak. Jatuh itu banyak hal ya. Jatuh itu kan maknanya akeh, paham ora? Jatuh itu maknanya kan akeh. Makanya muga-muga awak dhewe kabeh niku ditakdir dadi wong sing entengan, gampangan, sing layinin, hayinin, sahlin. Yang jelas-jelas neraka iku haram kanggo wong-wong sing modele ngono kuwi. Wonge lembut, wonge gampang, wonge gak bulet, gak ruwet. Nah, ngono-ngono kuwi. Walhasil ini pembenaran dari hadis yang lain, wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu semuanya terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teng sarah niku didhawuhaken ayyunaji himullahu subhanahu wa taala minas sukut fil halakat wa mawatiniz zalal. Wa mawatiniz zalal. Bahwa ternyata awake dhewe mungkin hanya sekedar melakukan sesuatu yang sangat remeh-temeh, tapi kira-kira iso nyenengne wong. Misalnya gue mau mas sampean nganggur, mas nganggur, tolong ewang ono aku ngangkat meja, kan biasa jenenge wong tetanggan ya, aku ewang ono, hanya sekedar itu saja. Apa namanya, itu kemudian membuat kita semua ini bisa terhindar dari asukut fil halakat. Kita ini tahu-tahu terjatuh dalam situasi yang sangat tidak bisa kita kendalikan, dalam situasi yang benar-benar membuat kita terpuruk, tidak bisa bangkit. Semoga paling selamat ya. Iman ya, iman ya. Lah kalau mau maca mong mukmin niku piye? Kak pikir-pikir nek kanggo awakmu kok kanggo awake dhewe ya ora awakmu tok ya aku barang ini ya berat ya. Lah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo bayangno, diarani wong mukmin niku orang yang mampu menjaga keimanannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala terngiang dalam benaknya atau telinganya, maka langsung tahu-tahu dia ketakutan, dia benar-benar sadar untuk kemudian langsung jadi wong sing super solih. Lah dia kan enggak. Aldi ning masjid aja iso miswi wong. Lho artinya kita masih jauh kalau itu. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wah ya tansaya, tansaya. Makanya di ngene, barang-barang sing iso nyebabi awake dhewe tambah kokoh imannya. Kan al iman itu yazidu wa yanqus. Biasanya kan yazidu bi taat wa yanqusu bi fi'lil maksiat, ya kan? Iman itu kan
fluktuatif, naik turun kan. Dia itu yazidu bitaat, dengan beberapa ketaatan-ketaatan maka iman itu semakin kokoh. Kemudian dengan beberapa kemaksiatan-kemaksiat iman itu semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh, semakin terkikis, semakin terkikis. Maka di antara tadi itu saya baca, di antara yang paling mampu membuat keimanan kita itu kokoh adalah kemudian kita ini bil ilmi. Wah, itu kan saya beratnya ngajine adi mek selapan pindo. Bil ilmi, ilmunya semakin ilmunya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, yang membuat dia semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Tapi di antara yang lain itu kemudian kan ya kita baca bahwa ya kayak tadi itu yang saya sampaikan itu, wah ternyata ono. Walhasil itu ya pembenaran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Terusane apa? Terusane apa? Wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten bahwa ternyata kamu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak membuat kamu cukup untuk dianggap sebagai orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang utuh. Kamu juga harus, atau kita semua diharuskan untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah sekaligus juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Walhasil mereka niku pokoknya cara dawuh Kanjeng Nabi apa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling istimewa keimanannya adalah yang paling memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti itu ternyata wow, bahasan kula waca-waca ternyata al akhlak niku ya warna-warna ya macam-macam. Tapi walhasil jo alten beberapa sing kula catat itu misal kayak dawuh Imam Qurtubi tadi itu. Al akhlak niku ausaful insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak dari sisi bahasa itu adalah sebuah karakter, sebuah watak dasar yang membuat bagaimana cara kita kemudian berperilaku dengan sesama. Akhlak itu batiniah ya, beda sampai adab. Aku harus bolak-balik cerita kan. Akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniah. Apa lek cara bahasa Indonesia apa istilahnya? Perangai, paham ya? Ya, perangai, betul ya. Kalau bahasa Indonesia istilahnya perangai. Jadi perangai atau watak-watak yang baik misalnya kayak ya perangai itu Pak. Perangai itu dari dalam, Pak. Kalau perbuatan itu kan memang ada fi'lunya. Kalau perbuatan kalau akhlak itu karakter, Pak, karakter. Jadi orang itu kan ada tuh, orang itu memang tahu-tahu mudah memaafkan dalam segala situasinya. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi yang penuh tekanan, situasi yang tidak baik, sabar, sifat. Nah, itu akhlak. Tapi kalau adab itu enggak. Adab itu adalah sesuatu yang memang berbau budaya. Misalnya kayak ya kalau kita mau masuk rumah, ketok pintu, uluk salam, baca salam. Nah, itu adab itu. Ya kan kayak segitu. Misalnya ada orang sepuh, kita kemudian kita duduk di bis misalnya. Tahu-tahu ada orang yang lebih tua dari kita berdiri. Kemudian kita persilahkan untuk monggo jenengan mandap mawon misalnya ngono. Mandap mawon tapi lah daripada nyungkani tapi paham apa sih lah kita kan nggak sebaik itu juga gitu loh. Mengerti ya, makanya orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam, itu belum tentu loh. Saestu buat ngapusi semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan.
Bukan hanya budaya kita yang mengatur, Islam pun mengatur itu semua dengan sangat rapi. Tapi memang awake dhewe kadang-kadang gak iso nglakoni kuwi. Kula niku elek-elek kan nate dolan teng Jepang, Pak. Golek pancing. Anggap nyapa jare. Golek pancing, duwe tujuan jelas aku. Golek pancing. Hak golek pancing. Golek pancing. Oh, kayaknya wong melete apa, Pak? Melaku aku 4 kilo hanya untuk mencari pancing. 4 kilo melaku. Lah ngomong gak iso. Enak emek gawane gambar entok, Pak. Ngene iki ning ndi golek, Pak. Ngomong gaya ya ngene iki lho. Man arafa lughata qaumin amina min syarihim. Makanya penting awakmu itu belajar banyak bahasa. Cara ning Pare enten, Pak. Enten ta nggih? Napa namanya niku, Pak? Ah, ya. Kampung linggis gitu. Kampung Inggris, kampung linggis. Piye maksudmu? Lah kuwi, nah itu. Nggih. Di Jepang itu, Pak. Satu ketika saya mempersilahkan dengan sok baiknya. Ada orang tua, ada orang yang cukup tua bahkan, ya sangat tua sangat tua, mungkin 70-an lebih, berdiri, Pak, berdiri. Padahal kereta itu kosong. Saya persilahkan, wah kak golek Pak nih Google Translate, Pak. Kak kon muni Mbah Google, muni dhewe. Ngerti jawabannya? Saya tidak bisa duduk karena saya beli tiketnya tiket berdiri. Paham? Paham gak? Lah aku kan ya malah bingung. Aku tiket apa ya? Tapi kan ya piye ya? Lah maksudku kenapa tadi aku mau kayak contoh saya ini jenengan mandap, Pak. Mereka gak riko, paham, Pak? Sungkan sebagai orang yang baik-baik, kan sungkan toh, kan kita lumayan baik. Tapi kosong loh itu. Kosong, kursi itu kosong. Dan beliau tidak mau. Ada satu rombongan itu kemudian tasnya hilang, ibu-ibu tasnya hilang. Tahu yang terjadi ketika kita laporkan dan lain sebagainya, dan cepat responnya. Yang lebih hebat lagi ketika kita nyampe hotel, tas itu sudah ada di hotel. Tas yang ketinggalan di kereta itu sudah ada di hotel. Islami banget gak tuh? Lagi nih, sing paling gak ngatasi apa? Antri mangan. Kita ini untuk mencari makanan halal itu kita mungkin jalan ada sekitar 10-an kilo, Pak, dari hotel yang saya tempati itu 10-an kilo tekan kono, Pak. Wah, ke Indonesia tok sing ono. Mungkin ada beberapa warga Jepang yang ada di situ ada, tapi tidak banyak. Antri. Kita sebagai orang Indonesia yang super tidak tertib di sana itu langsung menjadi tertib. Langsung tertib. Kayak gerimis ngene iki, udan. Wis, meneng ngene sopan ngene. Pad batinku iki ning omah. Owel titik ya Kak colong tenan nggone. Kono gak. Dan dengan tenangnya orang kemudian hanya meninggalkan apa begitu. Hebatnya ketika ada yang antri, misalnya dia meninggalkan tasnya atau meninggalkan payungnya, kan masih gak udan wong kono biasa nggo payung. Aku dhewe gumun. Jen sedia payung sebelum hujan iki sing nglakoni duduk kowe. Kono. Asli. Payung itu deh kayak ngono ya. Itu nanti kalau antriannya maju, payung itu dia dijokno ambek sing neng mburi ini, paham gak? Jadi ndak tahu-tahu malah dilangkai. Gak, Bro. Jan solihah dan solihin kono ya. Tenan asli. Aku malah kadang-kadang apa penake luwe terus ya. Enak mana istimewa. Kan antri panjang ya. Dan kalau sudah nyampe ke kita, belum tentu kita disuruh masuk karena kita harus nunggu dulu yang di dalam selesai. Bayang no. Menggemaskan kali. Kita tidak boleh masuk, kita antri lagi. Nunggu yang di dalam selesai. Maka itu tidak boleh ngobrol. Gak oleh ngobrol. Dadi lek mari, ya wis ndang, wis mari ngombe, wis cabut. Ya lha awake dhewe piye wis menariki bar mangan Sing menariki bar mangan. Lembut kancane ya bar mangan kuwi Lah majelis awake dhewe kan bar mangan kuwi. Iki gak ning kono gak enek majelisan gak enek, wis langsung cabut. Senggak ngatasi ku Jumatan, tapi aku yo gak melu Jumatan. Kan ada beberapa rombongan kutho. Loh, wong kutho yo atraktif. Aku kadang-kadang yo Gus, kita enggak Jumatan. Enggak, Pak, musafir kita, Pak. Loh, Jumat tapi ini. Lah iya gak Jumatan mergo ada musafir, Pak. Ya jenenge wong kutho ya. Nah, tapi ini Jumat ini, Gus.
Ya, ternyata Jumatan yang kono. Khotbah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. 3 bahasa. Ya suwi to, Bro. Ya bayu. Tapi tertib. Saya. Mari. Kalau pengen mereka malih, patus pancing malih. Pancing ku ceklek Mas. Pancingnya prank lah. Pancing biasa. Melaku kuat, gak lakon ini. Wis luar biasa, wong Jepang ban, masya Allah. Supir taksi ini usianya 90 tahun. Supir taksi ini tuwek-tuwek. Muga-muga awakmu kabeh panjang umur. Tapi sing apik, panjang pola ae. Kalau oke pas matlaan itu menarik. Neng dunia nek barang angel telu. Dawi Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa salah satu asya azizatun au ma'juma. Ada 3 hal itu sangat sulit untuk kita dapati, atau bahkan mungkin sudah tidak ada. Husnul wajhi ma'asyana. Husnul wajhi ma'asyana. Wong ganteng utawa ayu kemudian punya kemampuan untuk njogo awak saapi-api. Wong iku kadang nek ganteng iku mletene ra karuan, utawa ayu awut-awutane ya gak karuan. Ganteng plus mampu menjaga diri. Ganteng tapi iso njogo awak, itu jarang. Utawa cantik tapi mampu menjaga diri, itu juga langka. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Wah ini menarik. Aku aslinya mau gak catat ning kene. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Wong apik nang wong tapi nang Allah Subhanahu wa taala ya super istimewa hubungane. Kadang ono wong kuwi salate luar biasa, mbek wong kasare gak karuan, ngawure gak karuan, utawa diwalik. Wonge apike gak karuan, tapi salat gak tahu. Kowe tahu tuman model ngene. Enek apa? Enek. Apik jane, tapi kabeh pangeran gak dijogo hubungane. Paham gak? Nah, itu maksudnya. Artinya bahwa kita ini sebagai muslim, maka berkewajiban penuh untuk menjaga dua-duanya. Memiliki husnul khuluq juga memiliki husnid diyanah. Agamane yo apik, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala istimewa, kemudian hubungan dengan sesama juga istimewa. Yang terakhir adalah husnul ikha wa husnul ikha ma'al amanah. Yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh bali urusane duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki, tapi nek wis kecekel babakan duit bulet erek wae. Apa? Akeh ah. Enak wonge, sewantai wonge jan nyeneng nek dadi kanca, tapi engko nek wis masalah ngomongne babakan duit, iki 2 minggu balik. Artinya balik asal, ayo mulai ke kancan ketawal pasti ngono lho. Enak ngono iki. Ah iku. Artinya kan biyen sekelas Imam Haris Al-Muhasibi saja itu sudah mengatakan bahwa akan ada masa di mana kita akan sulit menemukan 3 hal ini. Ono wong wayu utawa wong ganteng tapi punya kemampuan untuk menjaga dirinya dengan baik, gak dumeh, kemudian ono wong duwe karakter apik tapi mbek pangeran yo luar biasa. Wonge apik al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad utawa wal haq wal qaim bi huquqi ibadillah. Sing terakhir ya kuwi mau husnul iqa ma'al amanah. Jadi kekancan sing luar biasa tapi ya kena dipercaya.
Padahal kowe lek buka warung utawa buka toko, paling bulet iki biasane ya kancamu dhewe. Iya, Pak. Umume lho, wis menyang utang bulet. Nah, iku pancen langka, Pak. Makanya ya, tapi kita ini memang kayak bau nih. Kalau terusnya dari Imam Qurtubi, ini penting nih. Ya ben kita nggak ada matlahan loh maksudku, paham nggak? Jadi ternyata karakter itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Gak baik ya semaklum lah ya. Tapi walhasil, karakter baik itu adalah al-mahmudah itu, jadi al-akhlak al-mahmudah itu alal ijmal antakuna ma'a ghairika ala nafsik. Fatung sifa alal ijmal, fatung sifa minha walatung sifa laha. Bayang no Pak saiki. Ini ngomongin ke kancan, ya dia ngomongin ke kancan nih. Ini ngomongin ke kancan bahwa kita urip bareng mbek wong-wong itu. Aku mbek awakmu, awakmu mbek aku, awakmu mbek kancamu. Ini kan bareng-bareng dong ini. Ya kita sebagai teman ini, ternyata ketika kita sudah siap untuk menjadi seorang teman, kita sudah siap untuk kemudian bersosial, maka dawuh Imam Qurtubi itu adalah kesiapan kita untuk ihtimalil adza. Bukan hanya sekedar kafil adza, tapi ihtimalil adza. Kita harus siap untuk kemudian disakiti oleh teman kita. Bayang, kowe pengen dadi wong apik, kowe pengen dadi kanca sing apik. Awake dhewe kan awal bangunannya adalah pondasi kita berteman itu adalah kesiapan kita untuk disakiti teman kita. Bayang, Mas. Mana dadi wong apik rada berat wis apa piye? Terusne wae. Bahkan fatung sifa minha walatung sifalah. Fatung sifa minha walatung sifalaha. Dan semua yang kita berikan, semua nasihat yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan itu murni tumbuh dari diri kita walaupun mungkin sangat tidak menguntungkan kita. Yes. Kita gak patah paham gue. Kowe gak paten duwe, ya duwe tapi gak paten duwe. Koncomu blas gak duwe duwe. Lah kemudian tahu-tahu ada teman datang. Konco maneh yang ketiga, orang ketiga datang moro-moro bisi awakmu. Aku bantu rezeki, rada akeh. Awakmu butuh ora? Padahal dia tahu bahwa temannya yang duduk dari awal, teman Sani itu jauh lebih butuh. Lah iki lho Pak, ning kene diuji ya Dek. Aku ya butuh tapi gak sebutuh Sani, tidak sebutuh teman saya yang satunya ini. Lah lek awake dhewe kan piye ya lek awake dhewe? Basan krungu kanca duwe dhuwit, krungu kanca opone payu ngono kan wis kudu ziarah ya awake dhewe. Masih awake dhewe rada duwe. Paham maksudnya? Jadi kalau kita memang siap untuk bersosial dengan masyarakat, kita siap untuk kemudian membangun persahabatan dengan siapapun. Satu, kita siap betul untuk sewaktu-waktu kita disakiti, karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam melebihi sakit yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan kita, itu siapapun. Yang kedua adalah nasihat-nasihat atau perilaku apapun yang kita berikan itu murni untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan luar biasa. Temen ini kalau maringi contoh Mbah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nabi Daud itu duduk. Kak waca kitabe ben awamu iku kupingmu rada sering krungu kitab ya. Ben rada ahli kitab lah kowe. Jalasa Daud khalian. Suatu ketika Nabi Daud itu menyendiri. Khalian itu menyendiri, dewe lah. Mutung bahasa Inggrisnya, paham ra Apa? Oh bukan. Yang ngangkleng boleh lah, tapi mutung, walhasil beliaunya mutung. Jalasa Daudu khalian. Mutung, karena beliau sebagai nabi tidak diperlakukan semestinya oleh umatnya, paham ra? Ono nabi dintai, makanya sampai terima kiai dintai. Ora usah panik, paham ra? Nabi dientai kan biyen, paham ra?
Mek kiai tersinggung, kamu tidak menghargai saya sebagai seorang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Apa-apaan ini nabi ini langsung lho dintai biasa. Tapi yo mutung. Mutung. Faqala azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya bertanya padahal wa alam, paham ba? Allah Subhanahu wa taala pun pirsa sakjane, tapi ya mek dijajal tok. Kowe nyapo? Kowe nyapo kok dhewe, paham ba? Ya kaya awakmu makan ibu-ibu ngono lho. Makan bojomu sama nyapo kok meneng ae kok dhewe ngono ya ta. Bedane Nabi Daud jawab. Bedane lelek ibu-ibu kan jawabannya mesti mboten. Mboten tapi nggih. Iya, iku wis bahaya alam ya Pak. Hajartun nas fika ya rabbal alamin. Kula pun pedhot nih. Hajar tu ninggal sapa ingsun annasa ing para menungso fika sebab panjenengan ya rabbal alamin. Pun tiang-tiang mboten manut kalih kula. Tidak menghargai saya berarti tidak menghargai panjenengan, wong kula niku utusan panjenengan. Pun tiang-tiang kacul nih tiang-tiang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ndawuhi, ya Daud, ala adluka alama tastabuki bihi wujuhan nas wa tabluhu fihi ridaya. Kowe pengen gak? Kowe pengen gak kak kei trik supaya wong-wong iki tetep gelem nampa awakmu lan awakmu tetep iso golek ridhoku. Wong-wong iku nampa awakmu di saat yang sama kamu juga tetap mendapatkan ridhoku. Dawi Allah khaliqin nas bi akhlaqihim. Kamu harus punya kemampuan untuk bergaul dengan mereka sebagaimana cara mereka bergaul. Mbak Nabi Daud Pak, kon bergaul Pak, ojo oleh kaku-kaku. Mbak Nabi Daud sekelas Nabi didhawuhi pangeran, kowe kudu iso bergaul dengan mereka. Ojo kaku-kaku. Lah wong Kanjeng Nabi sebagai khairul basar kena walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kowe nek kuwaku kasar wong mlayu kabeh. Mangane sing lentur. Tapi diterusne kambe Allah Subhanahu wa taala wahtajiz al iman baini wa bainak. Cuman dalam pergaulan itu jangan sampai kemudian kamu katut tapi kamu yang pelan-pelan mempengaruhi. Jangan kamu katut, keimananmu dipertebal supaya kemudian bisa menggeret mereka pelan-pelan menuju keimanan yang sama dengan kamu. Kayak kau aturaken lho. Kunu finnas kanahlah fit tayr. Fa innahu laisa minat tayr syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Nah iso awakmu iki koyo tawon. Kalau bisa kamu semuanya ini kayak lebah. Di antara burung-burung yang ada. Fa innahu laisa syai'un minat tayr illa wa huwa yastad'ifuha. Manuk kuwi, burung kuwi anggere ndelok tawon iku mesti nyepelekne Pak. Mergo iki padha-padha iso mibure. Tapi kok cilik. Kok gak jelas. Ngangu. Padha mbek awakmu. Mungkin di antara kita semua ada yang kemudian banyak sekali yang meremehkan, yang menyepelekan kita. Ya ora? Ana wong gak percaya mbek awake dhewe akeh. Ana wong gak demen mbek awake dhewe akeh. Ada orang yang kemudian meremehkan kita banyak. Tenang saja, enggak apa-apa. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Karena sebetulnya siapapun yang meremehkan kita, kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apapun burungnya yang kemudian meremehkan lebah, itu karena burung-burung itu tidak sadar betul, tidak paham betul bahwa dalam kandungan lebah itu ada keberkahan yang luar biasa, ada benih-benih obat yang sangat istimewa di sana, ada madu yang sangat manis di sana. Iya berah, wakeh manfaatnya tawon ini akeh tenan. Sampai omahe tok iki manfaat, paham ora? Awakmu yo ngono, wong-wong ngremehne awakmu iku mungkin mereka belum tahu khasiatmu saja.
Lek wis konangan tenan ternyata awakmu jan luar binasa. Ah itu. Kok ngentupan gitu. Bocah. Awakmu pancen masak wajak ngaji. Nah, tapi bener. Kok ngerti nek entupmu mandi tenan. Ya, oke ya. Lau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Ketika tahu bahwa teman-teman semua ini semuanya punya entup. Kok ngono, Pak? Ya wis lah manut awakmu aku. Lah mau ben Nabi Daud lho kadang-kadang kon manut itu kabeh umat. Aku saiki manut be awakmu. Oke. Tapi khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Ini dari Sayyidina Ali. Pesan beliau. Khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, warna apa saja, suku apa saja, dengan kebiasaan apa saja. Monggo. Tapi wazayiluhum bi alsinatikum, ya itu hanya ya itu kudu apik, Pak. Dohire kudu apik terus. Ngomong ya kudu tetap enak, perilaku kita ya tetap kudu harus baik. Tapi wazayiluhum bikulubikum wa amalikum. Cuman apapun ketika kamu sudah siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, wes siap jadi santri tenan, maka ya kamu harus berbeda dari sisi kolbiah, batiniah, paham ora? Aten-atenanmu kudu beda. Kemudian amaliyahmu ya kudu beda. Artinya ya sudah, kamu udah usah rame-rame. Supaya salat, ayo salat. Gak salat neraka. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In sholahat sholahal baqi wa in fasada fasadal baqi. Wah, gak perlu ngono kuwi. Gak perlu ngono kuwi. Kamu cukup berdiri saja, sudah. Kamu sholat. Ini dakwah yang paling efektif, paham ora? Nang ndi? Muji pena-pena ngobrol kok. Waktune wis entek. Dulu. 2 menit langsung kembali. Kalau usah gaya-gayanan. Awam 20 menit lagi saya ke sini. Nyapo kedawan awakmu gaya-gayan. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim. Kowe kan gak ngono kuwi. Maliki yaumiddin kang miliki dinane wales. Iya kamu ing panjenengan ya Allah. Oh tapi ngene ya, kowe pengen mandi apa kadung kamu? Kayak iki anu iki. Kamu tapi kudu tetep melatih. Al-Fatihatu lima quri'at lah, paham gak? Fatihah itu kan untuk apa saja, ya Pak? Fatihah itu jopo paling top asline. Lamun tok awakmu mantep tenan. Nah, apa maneh pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ulnya ditaruh depan. Karena apa? Ditaksis wal ikhtisas ya. Iku mung hanya mek namung dateng panjenengan ya Allah. Kula nyembah namung dateng panjenengan, kula nyuwun iya kana abudu wa iya kana stain. Wis kabeh penjalukmu tokno. Ya bayangno tok ora sampe sebut tok sitok. Pengen wis paham. Ya kecuali awakmu ning njabane salat, pengen nangis nang Allah Taala, iya kana abudu wa iya kana stain. Iya kana abudu wa iya kana stain. Wis angen-angenen apa, semok jaluk iku apa, sing mok suwun kuwi apa, tampilkan semua. Al-afwa wal afiyah, ilman nafi, rizqan wasi dan lain sebagainya. Jaluk kabeh. Paham ora? Jaluk kabeh pangeran iki wis gak ono bakhile, paham gak? Tapi mantep kowe, paham ora? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi kula saged kados guru-guru kula. Guru-guru kula alladzina an'amta 'alaihim. Gitu sapa? Langsung bakaji Nabi, kadowen mati awakmu mati. Awakmu nek ade gurumu tok sing pretel kowe. Oke lah. Al-anbiya wal mursalin, auliya wasyuhada wassalihin. Al ulama al amilin. Oke. Monggo sebut nih kabeh. Siapa-siapa orang yang sudah selesai dengan dirinya dan kemudian lolos, paham ora? Loh, ana wong apik tapi gue mesti lolos, paham ora? Lolos itu adalah ketika dia binailihi husnal khotimah. Ujian lolos iki lho sing adoh sing kadang-kadang gak ngatasi, paham gak? Kabeh is biadillah. Oke to, kowe paham maksud gak kowe? Tapi ya kuwi. Wis katos sik imo. Imo tekan ndimu.
wa zailuhum bi qulubikum wa a'malikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, kamu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kamu harus tahu ketika kamu sudah siap untuk menjadi orang baik, maka kamu harus selalu baik. Gampangane ngono, paham gak? Gak oleh moro-moro terus kancamu ndelalah pas wayah kemudian melakukan sebuah kekeliruan atau sebuah hal yang jelas-jelas itu melanggar aturan atau bahkan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas nama persahabatan kowe melu. Tidak bisa. Wa zailuhum biqulubikum wa a'malikum. Teman tetap teman, tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa prinsipil, maka ini tidak bisa. Aku tetap kancamu, aku gak iso ngono, tapi aku tetap kancamu. Wa amma kemudian besok kita ke sana kita tidak diterima sebagai teman, ya berarti memang ada sesuatu di situ. Paham bro? Pikiran maneh, apakah benar teman seperti ini? Paham bro? Tafakkaru. Mikir aja enggak apa-apa. Karena apa? Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Karena masing-masing dari kita ini pasti akan menuai apa yang pernah kita tanam, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kemudian kita lakukan di dunia ini, semuanya ada akibatnya. Bahkan kadang-kadang qoblal maut sudah ada akibatnya. Sebelum kita mati sudah ada dampaknya. Yang paling medeni wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Dan besok kamu di hari kiamat hanya akan membersamai orang-orang yang kamu cintai di dunia ini. Paham? Messi misalnya? Oke, masuk ya? Paham nggak masuk ya? Tetaplah, kita tetap harus selalu berbuat baik, tetap harus selalu bergaul dengan baik. Tapi ya itu, tolong batasi beberapa hal untuk kebaikan kita. Karena pada akhirnya masing-masing harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Entah itu di dunia, kesuksesan yang ada di dunia ataupun bahkan keselamatan yang ada di akhirat. Itu tanggung jawab di Pak. Wis tala Pak, awakmu nek sukses ning donya, kancamu moro. Sampeyan paham maksudku gak, teman? Moro. Bro, aku kan sama sembian loh bro. Bahkan aku dulurmu loh. Enak bahasa sama dulu. Ya, aku mbiyen iki jaman cilik aku lho mbiyen sing nonton cah iki. Tenang. Tapi sekali kamu gagal dalam beberapa hal dan kemudian kamu tidak menjadi orang yang sukses. Nah, aku mesti dintai ngene iki kabeh awakmu, kabeh beberapa orang yang kemudian tidak paham dengan maksud saya. Pada akhirnya ketika kita kemudian tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak menjadi sesuatu bahkan, wong-wong itu pada akhirnya nyukurne gak? Sangar wae. Lah iya. Makanya sudahlah, fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Pun walhasil ngoten niku. Hati-hati pokoknya hati-hati semoga keparing selamat. Ya nek takok bae. Peneh, takok apa, Pak? Endi mikmu lho, ben wong-wong roh takokmu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula niki termasuk jamaah jenengan sing mboten ngertos tentang baca kitab. Tapi kula belajar nderek mawon teng mriki pokoke. Kula saking Pemalang Gus. Oh iya. Nggih, saking Pemalang niku. Alhamdulillah kula pun ping 3 niki Gus. Muga-muga istiqomah. Nggih. Wow. Urusan adoh lho, Mas. Nggih. Wow, kan niki bab tentang keimanan. Nah, ternyata menjaga keimanan itu pancen luar biasa berat Gus. Tentang wow kemurtadan. Niku cara menjaga keseharian kita biar tidak menjadi murtad selain keluar dari agama Islam itu apa saja definisinya Gus? Definisi ya.
Definisi. Iya, itu. Inci. Aku paham. Iya, maksudnya itu, Gus. Aku paham. Nggih, ngapunten saking grogine, Gus. Ngapunten sangat. Nggih. Niku ngaten, Gus. Nggih, paham. Nggih. Oke. Pak Sowas mana? Teguh kula. Teguh. Nggih. Ya muga-muga imanmu teguh. Amin. Tapi yo aja sering-sering rene awakmu adoh, Man. Nggih. Yes. Kula uripe teng dalanan Gus, truk. Nggih. Oh iya ya, Nggih. ya kamu sopir truk. Nggih. Engko pas wayah ngaji. Nggih, jadwale kula teng niku enten. Iya. Oh, pokoknya sing penting mriki mawon lah, mbok kula mboten ngertos baca kitab, sing penting kula nderek mawon. Iya, cocok aku. Aku yo ngono Nggih. Lho iya toh, pancen iya toh. Bener kan? Nggih. Loh, aku biyen kecil oleh bapak kula niki mlaku gak iso maknani. Ket aku cilik niku wis digawa oleh bapak. Dijak aku nang masjid digawa, aku nang musala digawa. Gitu Pak nggih. Dilunggoni nang pinggire ngono kuwi wis ngowah. Nggih, mboten napa-napa biasa. Cocok. Beliau ini moga-moga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, ij'alid dunya majlisan fi talabil halal wa majlisan fi talabil akhirah wasalis yaduruka fala turidhu, bahwa sebaiknya kita membagi apa namanya waktu kita itu menjadi dua. Yang 50% itu untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah, untuk sangu kita, penting sangu kuwi paham ora? Untuk sangu awake nyambut gawe sing tenanan, nyenengne ati, nyenengne awak, kanggo waktu yang kedua supaya kita beribadah itu bisa tenang, paham ora? Mergo nek rekeningmu sehat kan ibadahmu iya toh Pak, pas muni sebit kolbi ala jin, di antaranya cara menjaganya kan tadi kan sebetulnya saya sudah matur bahwa di antara cara menjaganya adalah sonaiil ma'ruf, kemauan kita untuk berbuat baik, dan termasuk yang ndonga nyuwun terus dengan ngarsane Allah Ta'ala supaya keimanan kita ini dijaga. Di antaranya yang paling efektif itu ketika tahiyat itu Pak, sabit kolbi ala dini, mugi panjenengan tetepake ati kula menika datang keimanan panjenengan dengan segala macam situasi dan cobaannya. Kowe sadar gak, semakin awakmu pengen cedek mbek pangeran, iku biasanya gudone ya semakin masya Allah. Loh, sadar wae. Kowe tau teman gak enek wong ini? Enek wong biyen gak tahu salat, nyambut gawe lancare gak karuan. Bahasan pengen belajar salat, mulai rada istiqomah, enek masalah. Kowe tau teman kono gak? Oh, kula ngrasakaken piyambak wae. Masuk gak? Ya, betul. Bagus. Berarti awakmu on the track. Kalau winginane teng Salatiga, kula matur, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mulai tertarik dengan hambanya, mulai menganggap hambanya ini sudah on the track, melakukan hal yang benar, maka cobaan-cobaan dari Allah akan mulai diturunkan. Lah disinilah kemudian kita akan diuji seberapa kuat kita akan bertahan. Makanya cara bahasa dari para sahabat ndawuhne awakmu iku nek iso jangan sampai punya dua penyakit. Iyyaka wal kasala wad dujar. Iyyaka wal kasala wad dujar. Kamu itu jangan sampai menjadi orang pemalas kemudian mudah bosan. Fa in kasilta lam tuaddi ala haqqin. Wa in dujirta fa in kasilta lam tu'ati haqqa wa in dujirta lam tasbir ala haqqin. Kamu tuh jangan sampai menjadi pribadi yang punya dua karakter, pemalas mudah bosan. Karena kalau kamu pemalas, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kamu tidak akan pernah berhasil untuk hal-hal yang besar. Maksudnya begitu. Apapun itu artinya bukan kok terus bagaimana, enggak. Artinya kamu kalau menjadi pemalas, kamu akhirnya aku tahu dijawab, pas ngomongnya aku tahu dijawab uang. Loh Gus, sekarang banyak loh Gus, banyak orang sukses hanya duduk di kamar tok sebagai gamer. Apa gue? Ngerti gamer gak? Dolanan game lho, paham gak? Jenenge gamer apa? Hah? Iya kan? Banyak Gus, itu penghasilannya luar biasa. Pemain game itu menurut kamu pemalas apa bukan? Itu jam-jaman loh bro. Iku lek wis dadi penggawean, menyenangkan apa tidak? Loh, kalau sudah menjadi penggawean menyenangkan apa tidak?
Ya ora bro, wong dhewe malah saiki beban tanggung jawab masalahnya. Dia akan mendapatkan sekian hasil atau kemenangan untuk kemudian mendapatkan hadiah sekian, maka dia harus duduk sekian jam. Paham Pak? Tapi kemauan yang besar lah yang kemudian, artinya kalau hanya sekedar orang yang mudah bosan, males, tidak mungkin kemudian dia akan mencapai itu semua. Iya Pak? Kamu itu kalau melihat misalnya kayak tadi saya menceritakan pemain bola ngeri gak gaya hidupnya? Ngeri kok ya. Tapi kamu tidak pernah pengen tahu kan bahwa pemain-pemain itu minimal dia running saja setiap hari 4 sampai 5 jam. Loh, iya Pak? Kowe kan gak tertarik bahas kuwi. Sempenting pas dhek teko mobilnya anyar, lah iki aku. Paham Pak? Loh, ngono Pak? Tapi proses-proses itu kan nggak pernah kamu lihat. Iya bukan? Masuk paham nggak? Sawah paham. Lah, tapi wa ing dajirta lam tasbir ala hakin. Dan ketika kamu kemudian mudah bosan, mudah waleh, gampang waleh, apa bahasa Pemalangnya waleh? Gini ku bosan. Bosan. Oke. Pada berarti. Pada baik. Oke. Pada baik. Pada baik. Ya, pada baik. Bosan. Ketika kamu kemudian mudah bosan, kamu tidak akan mampu bertahan akan sebuah kebenaran. Kadang-kadang kita sudah berada di titik yang benar, tapi karena kita punya watak mudah bosan, maka saya ono gak koncone awake dhewe nyambut gawe bakulan bakso misalnya, utawa moro-moro bakulan es misalnya, kemudian dia sebetulnya sudah mulai jalan. Tapi karena dia tahu-tahu buka Instagram maupun buka TikTok, tahu-tahu mudah tertarik dengan lain. Lah iya Pak, dengan ya semek wih wong iki ternyata dodolan mek ngene tok laris ya. Lah. Enak buka model ngono kuwi. Maka kesuksesan itu pasti akan menjauh, Pak. Ketidakmampuan kita untuk bertahan itulah yang membuat kita akan kehilangan hal yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Begitu, saudara Teguh. Bersatu kita teguh. Kowe. Oke? Sepakat ya, Pun ya? Siapa lagi? Nggih, ngapunten Gus. Niki wonten rencang-rencang saking Vespa skuter sarungan. Badhe tangklet. Oh iya. Monggo. Sebentar Pak, tenang Pak. Wih, anu ini. Itu siapa itu kayak Bob Marley itu? Loh, Weh. Alhamdulillah. terima kasih yang udah memberi tepukan. Semoga senantiasa sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan banyak terima kasih, pastinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini. Semoga kita menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menuntut ilmu bersama dengan bimbingan kita, keluarga guru besar kita yakni Gus Kausar. Jadi Gus Kausar, saya dari Depok, domisili Jakarta, Pasar Minggu. Namanya dari nama Alvin bin Adam. Alvin bin Adam. Wah, iya. Nama artis. Saudaranya Kobil Habil, saudara. Ini dari Jakarta, alhamdulillah gitu, dari Jam'iyah Pespania Depok. Makasih. Ya, ada 2 pertanyaan nih Gus. Yang pertama adalah, bolehkah seorang pendosa yang senantiasa dia cinta dengan kendaraan Vespanya atau seorang skuteris bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, diperkenankanlah saya Alvin bin Adam mewakili dari Jam'iyah Pespania Kediri atau dari skuter sarungan
untuk bersama mengeluarkan dari sedikit suara saya untuk cari perhatian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersolawat di teras gubuk yang insya Allah akan diiringi oleh tim hadro dari teras gubuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sholat dulu aja Mas bin Adam, Mas Alvin, sudah sholawat dulu aja. Boleh di mana? Pun, monggo mriki, monggo Mas, aman mriki pun. Monggo. Gus. Monggo. Diberikan anda di sebelah. Oh, monggo Mas, monggo. Aman. Alhamdulillah, monggo Mas. Ampun. Pun, monggo. Aman. Ini coba dilihat nih. Coba. Ini disingkirkan dulu. Terus coba. Ayo angkatan. Monggo Mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul Innal musiqina qad ja'uk Innal musiqina qad ja'uk li dhanbi astaghfirun Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja'indallah Innal musiqina qad ja'u li dhanbi
Tadi apa pertanyaannya? Seorang pendosa apakah sakit masih diterima sholawatnya, ibadahnya? Lagi mau dijawab dewe mbak wonge. Nah, tadi itu udah dijawab. Innal musi'ina qad ja'uk. Orang-orang yang berbuat buruk kayak kita ini masih pengen selalu sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayastaghfirunallah. Kemudian di sana dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mau wis ditutup wahdinal husna. Moga-moga kita mendapatkan husnul khotimah sebab kemuliaan Rasulullah dan orang-orang as-salihin. Bahkan kita wa amitsna
fi thariqatihim, kita mati dalam jalur atau jalan yang beliau tempuh, yang beliau jalani, dalam perjuangan beliau. Ya tapi wa amitna fi thariqihim itu kan sudah menunjukkan bahwa ya nek memang misalnya Mbah Kanjeng Nabi itu di Surabaya, berarti kan ya memang kita harus mengarah ke sana, paham ra? Lho iya ora. Wah kita cik tekan Mojo, cik tekan Bendo, tapi arah kita OTW kemana? Ke Surabaya. Ya kalau misalnya Mbah Kanjeng Nabi di Surabaya kemudian OTW kita itu misalnya arah Galek kan aneh, lah iya bukan? Artinya ya kita berhak dan memang kita sepantasnya untuk kemudian bersandar, bahkan meminta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia kita kapanpun itu fi thariqatihim. Tapi jalur yang beliau ambil ya pelan-pelan juga kita begitu, saudara Teguh. Kira-kira begitu Bapak Bani Adam, Bapak Alvin bin Adam, maaf ya, jenenge maaf ya, Alvin bin Adam. Menarik. Mantap. Saya terima kasih sekali dan sangat merasa terhormat panjenengan berkenan hadir jauh-jauh dari mana tadi, dari Depok ya. Kalau kadosnya biasa ningali jenengan, tapi ya di bukan ya di media sosial begitu loh. Biasanya kalau pas golek-golek Vespa, perintilan Vespa ngoten niku lho, kadang-kadang ningali wajah panjenengan. Muga-muga panjenengan istiqomah. Suarane penak. Kak Yorap nyanyi Bob Marley malah. Aku kadung iyalah. Alhamdulillah. Artinya begini loh, bahwa sama sekali tidak ada batasan untuk kemudian memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sing oleh selawatan iki gak kudu gandeng kaya Azmi tok ngono. Gak kudu resik ngono ki ora, tapi ya siapapun dari kita tetap semuanya butuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Awakmu nek wayah-wayah selawatan kaya kula. Saya sering cerita bahwa Syekh Abu Bakar Sato itu meriwayatkan satu hikayah bahwa beliau bercerita bahwa ada seorang ulama itu mengatakan innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat ruwet. Sekarang ini kira-kira ya. Apa itu aja di tonggone ulama-ulama tenan kan mesti jelas ruwet itu. Artinya menurut beliau dari kacamata beliau kita ini kan jelas super ruwet aslinya. Kemudian falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Jadi ketika orang yang tampaknya zahirnya sangat tidak benar, sangat tidak baik, mungkin apa ya, sudah apa Pak penyakit masyarakatnya apa Pak jenenge Pak? Lali aku. Ya enggak, artinya orang yang dianggap sebagai apa ya? Ya macam-macam lah orang boleh menganggap kita itu apa. Tapi ketika kemudian dia mati, ulama tadi itu memimpikan bertemu dengan dia. Wa huwa fi daris salam. Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Bimanil tahadhil manzilah?" Kamu kok bisa kemudian dapat keistimewaan seperti ini? Bimanil tahadhil manzilah? Bagaimana itu ceritanya? Kemudian beliau cerita bahwa suatu ketika, ya paling ya awakmu ngene iki. Hadratu majlis dzikr. Suatu ketika tanpa sengaja, mbuh piye ceritane, aku itu pokoknya pas teko pengajian, mbuh aku lali pokoknya aku teko pengajian. Kayak awakmu nih gak patek sengaja sakjane nyapone, gak patek paham. Wis pokoknya budal ngono ae. Mergo payah kanca-kancamu ngopi do budal, awakmu kan bingung. Nang ndi ngaji? Nyapo kian. Wis pokoknya ngaji. Ayo. Budal mergo kentekan kanca, paham ora? Wah kok terus pengen ngaji nek ora. Kemudian fasami'tu muhaddisan yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla aliyya wa rafa'a sautah dakhalal jannah. Kemudian tahu-tahu di sana kiainya itu menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah dawuh, siapapun yang bersalawat kepadaku kemudian mengencangkan, mengeraskan suaranya pasti masuk surga. Wong sing maca sholawat nang aku dengan penuh semangat pasti masuk surga. Tahu-tahu farafa al muhaddis sautahu wa rafa'tu ma'ahu wa jami'ul umam. Tahu-tahu
Kiai umur-umur maca selawat sak banter-banter. Aku melu, pokoke melu ngono ae. Wong kabeh yo melu kabeh. Biasa kan? Umur kiai ini muni sallu ala nabi, tahu-tahu semuanya teriak. Aku yo melu-melu. Ternyata faghufira lana bidzalikal yaum wa jami'il umam. Barokah kejadian hari itu saya kemudian dimaafkan dan semua orang yang hadir malam itu semuanya dimaafkan. Iku komentare bajingan sing wis mati. Sing wis mati, paham enggak? Bajingan sing wis mati kemudian bermimpi ketemu dengan salah satu tokoh ulama. Padahal ulama itu mesti, jelas. Tapi lo iya, benar ini. Artinya apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Alvin bin Adam tadi itu dijawab sendiri sebetulnya oleh beliau. Innal musiina qad ja'uk. Seburuk apapun kita, jangan sampai kemudian kita membatasi diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pintu maaf Allah Subhanahu Wa Taala sangat terbuka ketika yang mengantarkan proposal kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang boleh nggak percaya, orang boleh menganggap kita aneh, orang boleh menganggap kita sesat, terserah, monggo. Tapi kita yakini itu bahwa itu memang benar-benar nyata. Karena kitab-kitab kita mengatakan seperti itu. Paham nggak? Orang boleh ngomong apa itu tidak mungkin, terserah. Tapi kenyataannya kitab kita juga yang kitalah yang mengatakan kemudian bahwa Rasulullah itulah sumber syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyapung. Bahkan Kanjeng Nabi itu bukan hanya sekedar Khalilullah, Kanjeng Nabi itu Habibullah. Beliau boleh minta apapun dan diantaranya adalah meminta kita semua yang gak jelas ini kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis padang aman saudara Alvin. Apa nih jenengan misalnya pespanan melaku 3 kilo mandek sik ngopi mbek maca selawat ini mau diwaca dilus. Wah padang pespanane lancar gak gampang mogok. Loh lah iya saya kau lah aku gak tau mogok aku jelas gak tau mogok pindah mobil aku. enggak orang ngore semua wong Masya Allah bahaya saiki pespanan yo kleru semangkal kleru aku seneng kok gak oleh mancing yus Rasulullah tidak pernah. Ya Allah, setelah Pak di umat-umat amatir, mohon dimaklumilah. Ya hanya segini ini kemampuan kita untuk kemudian mencoba mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secuil ikhtiar kita, secuil usaha kita ini, saya yakin, ya terserah, kabeh kan tergantung keyakinan nih. Idil fatah hasba di qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid. Ya sudah, kita benar-benar meyakini betul bahwa mungkin ini tidak berarti di hadapan panjenengan semua, di hadapan orang-orang yang hebat-hebat itu. Tapi siapa tahu ikhtiar kecil kita ini cukup untuk kemudian menjadi alasan Rasulullah untuk kemudian menarik tangan kita ketika kita harus terpeleset di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sampean terus kemudian merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya, tidak ada mboten napa-napa. Jenengan boleh meyakini itu semua, boleh menganggap itu semua, tapi kami juga punya keyakinan sendiri, paham, Bro? Kami juga punya keyakinan sendiri, kami juga punya kemantapan sendiri bahwa Rasulullah dan Allah Ta'ala tidak akan jaim itu untuk kemudian tidak menyapa kita, paham? Tidak akan setega itu untuk kemudian tidak menyapa kita. Oke? Kira-kira begitu. Pun apa nih? Sepindah malih Gus, terakhir. Gus. Iku mau sik mau arep takok apa? Nang wis ndang bengok. Mana mic-nya tuh? Itu tuh, biar teman-teman semuanya dong gitu. Sama sudah nang masak langsung kelingan we. Kuwi kancaku we. Kancaku ngaji. Selapan pindo. Gak apa-apa, bagus toh. Lho nyapa? Apa itu? Gimana Mas? Perkenalkan, nama saya Arya. Saya berasal dari Lombok. Niki enten kasus Gus, niki penting. Oh iya.
Niku kan suatu ketika saya lagi sholat jamaah maghrib, enten anak terus datang telat niku, nggak ikut nggak ikut ruku sama imam. Nah tapi di akhirnya niku ikut salam sama imam. Akhirnya saya tegur, sampean niku masbuk. Terus dijawab sama anaknya, enggak katanya. Terus dia bilang, saya dulu pernah ngaji sama kiai saya, pondoknya gede gitu, pondoknya gede. Terus kalau imam belum selesai sujud, terus makmum ikut niku nggak dihitung masbuk. Sedangkan yang saya tahu niku cuma dua, makmum nggak ikut Fatihah sama makmum nggak ikut ruku. Nah pertanyaannya, apakah ada pendapat yang lain selain yang dua niku? Wes aku cocok pendapatmu wes. Bener iku. Mereka la sholata liman la fatihata lahu. Wa amma Fatihah dan rukuk yang ditanggung tadi itu karena dia sudah masuk, paham enggak? Lah, kemudian yang tidak bisa ditanggung oleh imam adalah 1 atau 2 rakaat yang dia tidak ikut dari awal, paham enggak? Nah, itu imam gak bertanggung jawab untuk itu. Makanya aku cocok dengan pendapatmu. Wis gawe kuwi ayo aja aneh-aneh. Aja kaya Pak Fat. Pak Fat iki wis ngono kuwi. Salat maghrib dikosor ngene aja. Wis gawe kuwi ae. Bener awakmu wis. Mantep awakmu. Sudah itu. Sudah. Jangan di sini kalau bahas itu nanti bahas salat kayak sak katok ngono aja nang kene. Wong iki gelem salat wis apik malah molek. Aja kuwi ya. Kamu tetap pertahankan itu aja, paham enggak? La sholata liman la fatihatalah, paham enggak? Dan yang bisa ditanggung oleh imam adalah yang kita sudah ada di dalamnya. Nah, ketika kita belum masuk ke sana ya maka imam tidak bertanggung jawab akan itu. Nah, iya toh. Paham, bisa dipahami kan, saudara Lombok? Berarti enggak ada Arya. Udah jangan ngomongkan kaul, nanti aja. Makanya kayak tadi, mu'alif saja langsung kita komentari dari awal. Bahasa inda jama'atin itu nanti dulu, kesampingkan dulu, paham nggak? Artinya 1-2 pendapat ulama itu sudah kita pakai yang umum saja. Karena kita ngomongkan di depan umum, paham nggak? Paham nggak? Kita di depan umum itu malah sudah nanti kabisi gue tenang ya. Ojo kui, jangan itu. Saya juga sepakat ketika kamu kemudian memberikan teguran itu, saya sepakat. Tapi kamu harus kapan-kapan lagi kalau negur yang enak. Sifatnya bertanya. Mohon maaf mas, saya mungkin ada yang kurang atau ada yang lepas. Ketika saya ngaji dulu kayaknya kalau masbuk nggak ada yang model kayak gini ya mas. Itu kira-kira kitabnya di mana? Lah kira-kira begitu. Tanya, jangan kamu terus di atasnya. Kola. Jangan biasa saja. Iya, karena likulidhi ilmin itu alim. Likulidhi ilmin itu alim karena ada beberapa biasa ngeten niku. Banyak sekali kaul-kaul sing nggak bisa kita bicarakan di sini, Bapak. Banyak, ndak. Tapi penting untuk kemudian kita amalkan sebagai bentuk penghormatan kita sesekali. Ojo kaya Pak Fat, iki bendino dilakoni. Aku gak setuju. Penghormatan. Aku masalah biyen tahu didhawuhi Mbah Yai ngono kuwi. Kaul-kaul itu dalam rangka menghormati sahibul kaul itu sesekali dilakukan nggak apa-apa, sesekali. Tapi jangan sampai kemudian di tempat di mana kamu kira-kira di situ diikuti orang. Paham nggak? Karena orang itu harus menerima kaul umum. Karena kalau tidak umum itu maka hanya akan memicu kontroversial dan itu tidak baik. Sudah, kira-kira begitu Pak Lombok. Siapa tadi namanya? Arya. Sama ngajinya di mana? Di Jombang. Di mana ngajinya di Jombang? Di Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Hamidiyah nih. Oh, anu toh. Di apa tuh Jombang ini? Jombangnya tuh apa dekat namanya? Tebu Irang nih, Kong. Di Boleh berkunjung, Gus. Oh, siap. Lah aku ning kono piye nyapu aku. Aku malah bikin gaduh aku malah. Siap. Ya walhasil tali miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ilah.
sudah terus lihat saja matanya. Artinya apa yang sudah kita hadapi itu kita lihat saja, bahwa masalah pengembangan itu terus kita lakukan dalam rangka istifadah dan dalam rangka kita tidak mudah dan tidak cepat untuk menghukumi kesalahan orang lain. Paham nggak maksud saya sampean? Sampean bisa mengerti nggak? Ini sampean kan santri tuh sampean. Jadi sampean kudu paham maksudku ini. Kita ini tetap berjalur kepada jalur yang wajar, bahwa pengetahuan-pengetahuan kita itu bersifat untuk membatasi diri kita, tidak mudah menyalahkan. Oke, sudah. Oke ya, saudara Lombok. Nggih. Terakhir Gus. Oh ya, oke. Apa Niki saking Gus Tombro badhe tanglet. Oh, gimana ya? Monggo. Monggo maju. Lagi. Sing gawe ning mirip aku iki lagi. Lah kowe gak pengen lungguh kene ben mirip kene. Alhamdulillah tak potong nang TikTok iki. Panjenengan rodok mirip. Iki lho kamera. Kata-kata. Bagaimana kalau ngaji selapan depan beliau yang ngaji? Ini cocok ya aku. Kitabnya napa, Gus? Kitabnya jenenge Fathut Ceki. Oke, ayo. Apa? Napa niki? Lah gak paham arep nyapa mau. Lho. Anu, kata-kata mawon nggih. Oke. Maksudnya kan mungkin dipotong nang TikTok. Oh ya. Nggih. Nggih. Niki Siap. nggih dadakan mawon niki mboten persiapan ngapunten. Ganteng kowe. Nggih. Ketika kita hidup kan nggih. Dunia ini adalah nyata dan akhirat adalah cerita. Tapi ketika kita mati, dunia adalah cerita dan akhirat adalah nyata. Sampun apa malih? Malih. Apa neh iki? Wong-wong ki lek bengi lewat nang wit ringin kan wedi nggih biasane. Wedi. Saya ojo disawuri sik. Baleni sik. Mungkin disawuri wedi ngoten nggih. Biasane wong lek bengi-bengi kan liwat nang wit wit ringin kan wedi. Tapi lek bengi-bengi ora salat ngisak kan ora wedi malah turu ngoten nggih. Kan berarti wong-wong iki luwih wedi demit timbang Gusti Allah kan ngoten. Piye wong-wong sakniki ngono iki. Sampun nggih napa malih? Sambung. Aku lho malah pakai muskil. Bocah kok iso mirip aku piye ceritane ya. Pun terakhir nggih niki anu sing jomblo-jomblo niki sing jomblo-jomblo. Pesan ke sing jomblo-jomblo. Lek golek pacar pomo cah wedok ku ya. Pacar sik. Calon bojo ngono ya. Lek bocah wedok kuwi sregep esuk-esuk ki wis nyapu, wis ngepel, umbah-umbah milih klambi, aja dirabi. Bojone wong kuwi. Lek golek perawan saiki ngono kuwi angel. Angel golek perawan saiki ngono kuwi aja. Matur suwun. Mantap. Ngapunten, asal rukuh niki. Monggo. Nggih, angsal sop tener. Souvenir. Masuk ya. Tapi itu penting. Kata-kata musing pertama mau penting. Jadi itu bagus, kata-kata itu bagus bahwa
pada akhirnya benar apa yang tadi dikatakan oleh saudara Tombro, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kayaknya toh, kayaknya yang dunia kayaknya wis positif itu. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Bahwa semakin kesini, sadar atau tidak sadar, bahwa dunia ini semakin pasti akan kita tinggalkan. Semakin tambah usia kita, maka dunia ini pasti pelan-pelan akan kita tinggalkan. Dan akhirat sudah semakin dekat untuk segera menjemput kita. Kamu harus menjadi pribadi-pribadi, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kamu harus mulai segera untuk menjadi pribadi yang mulai mikir bagaimana persiapan kita ketika kita di akhirat. Jangan hanya mikir apa yang bisa kita lakukan di dunia ini. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal, dan memang tidak ada hitungannya di sini, kita bebas melakukan apa saja. Tapi ingat, besok di akhirat adanya hanya perhitungan amal, adanya hanya pertanggungjawaban, dan kemudian kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Terima kasih saudara Tombro telah mengingatkan dawuh itu. Loh iya, kan yo inspirasinya saudara Tombro toh Lah iya pakmu. Sing kedua apa? Sing kedua mau apa dawuh-dawuhmu apa? Oh didemit. Oh ngono ya. Oh ngono. Wedi ya, tidak apa-apa itu proses itu, tidak apa-apa proses. Saya ini sih wedi demit, tapi lambat laun wedi sampai awal itu. Karena tidak ada demit yang lebih demit kayak nafsu kita. Tidak ada yang jauh lebih demit kayak diri kita sendiri. Nanti pelan-pelan yang paling kamu takuti adalah demit yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah mencoba untuk menjadi baik, maka demit itu juga akan menjadi lebih kuat. Di antaranya memastikan kita, meyakinkan kita bahwa kita sebaik itu. Masalahnya ketika kita kemudian menganggap itu benar adanya, maka dipastikan kita akan menganggap orang lain itu lebih buruk, dan itu demit betul. Itu sedemit-demitnya demit itu. Terakhir apa? Mana ya? Jadi lebih ya. Jadi aku dhewe gak duwe ide ngono kuwi. Kok iso nek awakmu nemu ana wong wedok arep mok pek bojo, kok isuk-isuk wis nyapu, isuk-isuk wis umbah-umbah, aja mok rabi. Sebabe kuwi Perawan mboten wonten ngoten niku. oh, faktore perawan kene. Nggih, mboten wonten. Angel. Ya. Kula niku duwe catatan. Fatatul yaum, perawan hari ini, gadis hari ini. Idza tazayyanat fatanat. Kadite ini aku ya rada kiai tenan, Pak. Aja manggep gampang mau cosplay. Fatatul yaum idza tazayyanat. Tapi aku bangga, aku ya seneng. Mergo aku dhewe gak duwe kecerdasan kaya iya gak duwe. Gak, tapi aku ngomong bahwa ulama kita ternyata sudah mengatakan itu. Fatatul yaum idza tazayyanat fatanat. Perempuan-perempuan hari ini, gadis-gadis sekarang itu harus hati-hati betul, karena biasanya dia memoles dirinya, apa macak ya Pak, bersolek. Ketika dia bersolek itu tujuannya untuk menggoda yang tidak semestinya mendapatkan godaan. Katakan untuk menggoda Tombro. Wa idza tasamat saharat.
Wa idza tasamat saharat. Perempuan hari ini, gadis-gadis sekarang, kalau sampai dia ramah, mudah tersenyum, mudah menyapa, dia punya kemampuan untuk kemudian menyihir, untuk kemudian menjerumuskan saudara tombro. Wa idza tabakhat qatalat. Wa idza tabakhat qatalat. Kalau sudah dia siap untuk membuat kamu mampir, menyediakan segala sesuatunya, disiapi kopi, disiapi mangan, hatam lah. Kita tidak cerita tentang wali yang tadi itu. Kita cerita tombro dan kawan-kawan. Makanya hati-hatilah betul, hati-hatilah betul. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Minan nisa. Pertama, ainus syahawat. Ya bukan? Makanya cara ulama faja'alahunna ainus syahawat wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa isyaratan ila annahunna al aslu. Bahwa fitnah atau cobaan berupa lawan jenis ini baik bagi para perempuan ataupun sampean-sampean para lelaki, itu harus benar-benar hati-hati betul, karena lawan jenis ini memang ainus syahwat. Harus hati-hati betul, jangan sampai peluang itu ada, antisipasi betul. Mergo aslu syahwat itu lawan jenis, dan itu berbahaya. Bahwa kemudian al-banin, al-qanatir, al-muqantarah, wal khail al musawamah, itu semuanya kembalinya ke sana. Orang punya mobil bagus, biasanya untuk apa coba? Hanya untuk kemudian menaklukkan, paham nggak? Makanya kan kata Rasulullah, kendaraan itu ada 3. Ada kalanya untuk membuat kita ini pantas untuk bermasyarakat, itu berarti mobil sak cukup, paham? Kemudian untuk berjuang, atau hanya untuk fahar, untuk apa jenenge? Pamer. Kamu milih yang mana? Terserah. Kalau kendaraan itu kemudian kamu gunakan untuk supaya kamu tidak dihina oleh orang lain, oke. Apalagi kalau kemudian kendaraan itu kamu pakai untuk berjuang, jelas lebih oke. Paham ora? Kowe duwe Vespa, kowe duwe apa, mobil misalnya itu mau truk misalnya. Kamu buat untuk mencari rezeki yang halal, bahkan sesekali mau gawe ngaji, top, berjuang fisabilillah, paham bro? Fisabilillah, oke, masuk. Nah, tapi kalau hanya untuk kamu punya, hanya untuk sekedar gagah-gagahan saja, fisabilillah syaitan hal. Masalah, iso masalah tenan nih, paham bro? Di mobil iso masalah tenan. Nah ini kalau loh, ini mimbabi takabur ya, buat mimbabi tahadus binikmah ya. Tapi sampean kula niku nek misale Vespanan betul iso mlayu to. Dik. Kula minimal nggih, sangka teras gubuk ini kemudian nyampe perempatan alun-alun. Niku kula minimal iku maca selawat iku minimal kudu ping 1000. Misal aku duwe Vespanan ambek arek-arek. Lho, saestu takono arek-arek. Makanya aku ngomong, ini duduk dalam rangka maca ikhlas, aku gak takabur nih awakmu. Di antara takabur gue, aku gak pamer mbek awakmu. Aku minimal lek trimo kene sampai tok alun-alun. Aku Vespanan ngono iku. Iku minimal macaku selawat minimal ping 1000. Mergo kendaraan ini potensinya banyak. Kadang-kadang ya kak gemek terima ngopi tok gak jelas asli acarane. Artinya tidak mesti. Berbeda dengan mungkin mobil atau apa. Nah, itu. Makanya lah itu semua kadang-kadang kalau niat kita tidak benar bahaya. Maka dari kayak tadi itu saya sampaikan bahwa hati-hati tenan di lawan jenis kamu semua yang jomblo-jomblo, yang joko-joko. Nasihat yang dimiliki oleh aku nggak setuju medek kok golek pacar. Aku gak setuju, aku gak sepakat aku, karena enggak lah, cah teras gubuk, cah gubuk
gak enek ngono kuwi. Golek pacar gak enek, eneke golek bojo. Ayo. Awake dhewe iki wani seneng, wani berjuang. Wani seneng ya wani berjuang. Kita ini sekali kita anggap bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan kami perjuangkan. Oh, Pak. Nyapa? Nek gak wis nombro wae. Kak, jangan, kamu jangan ragu. Kalau kamu sudah yakin bahwa gini, sampean kadang-kadang sampean duwe pikiran ngene Kak, nyapa sampean gak rabi karena sampean kebetulan mohon maaf misalnya secara rezeki durung toto. Iya, Bang. Sampean gak tahu krungu Allah taala tahu dawuh iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Apa kata komentar Sayyidina Umar ketika iyakunu fuqara, kalau kita semua masih miskin maka jalur utama paling efektif adalah menikah, kata Sayyidina Umar. Rabi nggo rezekine dhewe, Pak. Ketika kamu di sana berangkat dengan niat yang tepat, itulah kenapa kemudian rabi itu sama sekali bukan ibadah sampai kamu niati menjadi sebuah ibadah. Nah, rabi itu murni muamalah, Pak. Ngerti muamalah gak we? Apa ya? Apa? Ya, oke. Ya, barter lah ya, barter. Sebetulnya rabi itu koyo ijarah. Gitu, Pak. Rabi itu koyo ijarah. Akad sewa, paham, Bro? Kita nyewa sepeda, kemudian kita bayar, sepeda kita bawa. Oke kan? Kenapa rabi itu tidak bisa masuk bab ijarah? Karena kita sewa sesuatu, ya sesuatu itu dibawa yang punya, paham, Bro? Mesti ra paham gue. Ya wis ngono kuwi pokoke. Lah, kowe paham, Bro? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wastahlaltum furujahunna. An-nikah itu al-aqdu, tapi menurut madhab Syafi'i nikah itu maknanya diantaranya adalah kumpul. Dukhul tadi itu, paham nggak? Intinya inti. Ya paham nggak? Paham nggak gue? Tapi itu tidak akan pernah halal hanya sekedar dengan qabiltu nikah wa tazwijan, tidak bisa. Harus ada sesuatu sing mutamawwal yang kita berikan. Atau kalau super terpaksa paling enggak bitaklim, mau warai kulhu, mau warai apa, mau warai Fatihah, mau warai apa. Atau mau warai ngaji, aku ngabi awakmu, kowe gak bacane Bukhari sampai hatam. Wah, nyari menyicil. Kitabul iman awal sampai terakhir. Wes sementara iki sik, Dik. Aku ngaji ku teko kitabul iman bae boyong. Ayo gak lunas loh, artinya memang ada transaksional di sana, paham nggak? Yang namanya transaksional itu berarti bukan masuknya bab ibadah. Kapan masuk ke bab ibadah? Ketika kemudian menikah itu kita niati dengan niat yang baik. Nah, niatan yang baik itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita, menolong kita kapanpun kita kemudian punya masalah. Karena jangan kamu pikir bahwa menikah tidak ada masalah, itu terjadi, tidak mungkin. Menikah itu pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Likullin masailuhu wa muskilatuhu. Masing-masing dari kita punya masalahnya, punya muskilatnya. Aku itu mau sore, Pak, saestu. Kula niku manten asar wau mau golek tak ngantuk kan udan to. Aku badangan udan itu ora sih gak sido ngaji iki, alhamdulillah. Kula mulai mendung anu terus golek tak awake kesel. Delalah niku moro-moro ten rai kula, Pak. Mbah ning Instagram apa ning ndi? Kan kula akhirnya mergo ndelok komentar ini wadah penasaran kula. Kok komentar aku akeh men penasaran aku. Ndelok raiku lho. Enak ya. Orang ngomong itu enak kalau ekonominya mapan. Ngono Pak komentarnya, Pak. Loh, padahal aku ngomong penak ini ket biyen, paham ra? Ket kere aku ngomong wis ngene iki. Wis ngentayu wong maksud ngono lho, paham ra? Bahkan mohon maaf. Ini mergo mau syuting ya. Kok coba gak maksudnya? Lah asli, aku iku mbiyen luwih sombong timbang saiki. Mas pas aku gak duwe duit. Sebab kan gak ono nyuting. Lah saiki kok ngati-ngati, macak sopan. Mergo dididik mau syuting. Asline blas gak sopan aku mbek. Mune cak kendo gak jelas ngono ya. Wis 11 ora.
Tapi bahwa mohon maaf, saya di mana saja selalu mengatakan saya tidak pernah memiliki titik terendah. Karena mulai aku rokok utilan sampai rokok gua, aku bahagia. Mantep, aku padam. Mulai rokok sedino harus kita hitung matang-matang sebelum kita yang matang. Sampai rokok ngawur, aku wis melete. Mulai aku ngerti faslun nyapa diwaca faslun, aku wis melete. Jadi tidak ada itu. Saya di mana-mana selalu bercerita bahwa ya oke, sampean boleh menganggap yo enak iku, wong iku pancen putrane Yehuda, anu duwe pondok ploso. Sampean bisa cek. Sampean bisa cek. Ada ndak pemasukan dari pondok itu kemudian masuk ke keluarga kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Apa? Tidak bisa. Tidak ada. Boleh cek. Pertama kali aku iso nyambut gawe ku utang duit bojoku, utang duit mas kawin 5 juta. Mas kawinku biar 5 juta, lumayan. Zaman semono lho ya, 2004 loh. Lumayan pol. 5 juta. Bukan 2024, 2004. Paham? Lumayan. Kak Sileh, Kak Gip buka pertama kali mbabat iku buka toko peracangan. Lo ngerti toko peracangan enggak? Toko sembako. Kemudian kita sambil jualan kayu bakar, makeup bakar sak pondok. Aku kami takono ning ono iku. Dan dalam prosesnya itu semua, alhamdulillah, ya tidak lancar sama sekali. Dalile, takok neng, itu masih ada nih. Semua mas-masan neng yang begitu banyaknya dibawakan oleh orang tua saya, alhamdulillah habis. Makanya ketika saya ditanya, Gus, apa usaha paling efektif? Jual mas-masan istri. Efektif pol. Kita biasa jual sesuatu nggak laku, tapi jual mas-masan istri itu nggak pernah nggak laku, Pak. Nggak pernah, nggak ada yang nolak, Pak. Masuk semua sudah. Kapan itu saya jual? Biasanya kalau anak saya sakit, itu saya jual. Anak saya sakit, saya jual. Sitok-sitok telaten wis yontek deh. Yontek. Anakku yo atraktif. Gak gelem neng mantri. Artinya gak waras, jadi disontak-sontek neng puskesmas gak waras. Jaluke dokter spesialis sungkem tok 400.000. Durung obat. Oh, ini peradangan ngono tok Aku ya balik iki peradangan apa iki alergi. Carane lho. Ngono mulai gak oleh metu lho lek gong ndekek barang. Hatam. Kita, kulo anake bapak kulo, pondok Ploso sakmene gedene, belasan ribu santri. Suatu ketika mertua kulo namung nyuwun ayam goreng. Ayam goreng teng Kediri. Aku gak kuat, Pak, nukokno ayam goreng utuh. Wallahi azim takokno bojoku. Numpak sogun dawe Dunda. Sogun kredit gong lunas ya. Mertua kula titip engko nek mulih kok kutha mesti kok Kediri maksudnya. Kok kutha aku bungkuske ayam goreng. Gak kuat tuku ambek ning. Tau nangis aku nang ibu. Hak tau nangis mbek ibu. Mau sepah kula tindak mriki dawuh. Gus, engko nek ning Kediri aku tukokno koper. Kowe ngerti koper sing bukaan iki lho sing cetekan. Iya, lari aku. Kayak koper iya kayak koper tipis, koper kantor, paham gak sampean? Koper kantor sing alah sing pik ngene lho, paham gak sampean? Neng Pudakit sampai saiki jek eling. Pudakit Jalan Doho. Regane 280.000 kan dudu aku, Pak. Nangis aku nang ibu. Saestu nangis nang ibu. Akhirnya diparingi oleh ibu kula. Terus saestu hak wallahi. Loh, artine kowe aja sampai mamang kamu hari ini sedang apa? Sudah tenang saja. Taklukkan situasi. Hadapi situasi dengan penuh husnudzon dengan Allah Ta'ala dan penuh kebahagiaan. Yakini bahwa donya bakal menghapusi. Loh, artinya mesti bisa mengatasi loh. Cuma mamang dan teruslah berjuang. Aku dodolan kayu bakar untuk lumayan itu sampai aku akhirnya suatu Chevrolet. Ya.
Ini kan tinggal bagaimana cara kita membaca situasi saja kan. Tuku sipro, ngerti siprolet gak sih? Siprolet yang ya ke pick up nih lho Pak, pick up iku lho, kan tinggi ngangkati kayu-kayu lho, diantarkan ke kantin-kantin, ke orang-orang yang beli itu. Wah, lumayan. Lah kok Allah Ta'ala menakdirkan pemerintah beri keputusan wajib pakai. Astagfirullahaladzim, mesuki apa semua mesuki. Wes. Ono duit ya kan, karena ada ya apapun kan kita masih punya uang itu kan, sisa-sisa itu kan ada kan, kita belikan bebek. Lah ini tenan iki saudara Tombro, ora awakmu tok sengarit, paham ora? Donya iki pancen ngene iki, paham gak? Tuku bebek. Wayah arep panen aku ziarah. Ziarah Wali Songo lho, ngenterni bocah-bocah ziarah. Ngenterni bolo-bolo ziarah. Aku ziarah. Mulai ziarah menungso jenenge Kosim. Ndi menungsane jenenge Kosim? Nang buri. Nang dapur ya, Kosim. Ana sik urip, kenek mau takoki. Laporan, tas teko. Durung sempat lungguh, mbek mlaku aku. Kok bis iki. Ada mobil sapa gak duwe, ngebis iki, ngebis tenan. Bareng wong-wong bareng kanca-kanca. Gus ngapunten Kang Agung. Niki bebek mboten saged dipun terasaken. Lha nyapa? Kathah tanggi-tanggi protes bebek menika ambet. Paham ambet gak? Ini tidak bisa kita teruskan karena bebek itu bau. Kowe kan aku beda, paham gak? Nah aku kan gak iso ngono iku, paham gak? Oke. Bersihkan semuanya, selesaikan. Yo hatam, yo katam sebuah hasil kukut, dikukutkan oleh alam. Duh, tidak bisa kan? Ya paham gak sampean masuk, paham gak? Iya, sebalas ngono-ngono lah. Pokoknya setelah sekian, aku 14 tahun lebih mungkin mbek bojo kula. Kula niku kalih bapak kula namung diparingi kamar satu. Sampai anak kula rodok gede. Gede man mboten rodok, pun gede. Niku kamar kula namung kula seket kalih triplek menjadi 2 kamar. Belasan tahun, mungkin 14 tahun lebih saya. Lho saestu niku lho ning enten tadi. Permasalahannya wis saiki golek bojo koyo ning sing padan dalam segala situasi. Lah kuwi lho masalah, paham ra? Kowe paham ra, Tepuk tangan sik. Karena apa? Ning pirsa piyambak nalika abahe ning calon mertua saya kalah itu. Ketika saya matur, kula mboten gadah napa-napa, mboten saged napa-napa. Gak apa-apa Gus, pokok anakku jangan ngaji. Gak apa-apa Gus, pokok anakku jangan ngaji. Artinya secara sadar atau tidak, ning dari awal sudah membangun mindsetnya bahwa aku rapi duduk karena apa-apa karena ngaji. Karena laden-laden, karena ngaji. Sudah. Ning gak tahu jaluk aku apa gak tahu. Sampai hari ini. Padahal aku sama sakit dijalukin ning. Ya panggah bulat kaya mbiyen. Paham aku. Lah iya ta, itu Bro. Masuk gak kowe? Wis mulai padha ambek aku apa kowe? Bodoh, apa bedanya? Nggak ada. Bedanya apa? Dan sampean ngerti, aku mulai gak duwe ngono kuwi. Kowe ngerti rokok ku apa? Marlboro. Di mana semua rokok harganya 1.600, 1.700, Marlboro itu namanya wisan. Dadi mlete kuwi ket biyen. Tidak sekarang saja. Aku kemelalat ket biyen. Tapi yo kuwi kaitung tenan sedina pirang udil. Budal sekolah sitok, mulai sekolah sitok. Engko arep matlaah sitok. Bar matlaah sitok arep ngaji Bukhari sitok. Sudah itu. Kita selalu pak-pakan rokoknya karena apa? Pak itu adalah pak yang kemarin. Kita belinya udilan, Loh, sombong itu harus ya. Kita santri, Bro, Apa? Kita pejuang, Pak. Sombong itu ada kalanya yang dicintai. Al-khuyala itu ono kalanya sing didemeni mbek Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sombong fisabilillah. Yang kedua adalah sombong fi sedekah. Lho tenan kula ono. Sombong fisabilillah. Ketika kita berjuang, lah aku santri ya, Pak. Nah aku metu terus wajahku muwelas kan bahaya, Pak. Kita kemana-mana kampanye ngaji, kemudian muwelas. Lah aku gak iso melas, belas gak iso. Kuwayane rokoke Marlboro. Padahal kuwi cara kancaku mbuka sitok ngono, njipuk sitok, ndredeg wong. Lho ndredeg lho ngapur piye anggitmu? 6.000, Bro. Tapi yo mlete, ada tetep mlete. Nyolong ae. Loh, aku tenan, aku mbiyen di antara sing gak colong iku Mbak Yaitin. Yaitin niku suwering nimbali aku mek diutus moro-moro maca. Jajal le maca le, kitabe wacan le. Kita baca lah. Engko nek Mbak Yaitin rodok leno, curi lah. Rokok Yaitin kuwi Marlboro unlimited.
di mana kita satu bungkus saja panik, Mbah Yai itu rokoknya selop-selopan, pres-presan. Dan Mbah Yai itu kan kambing geletaknya mah aku neng kamar Ibu Zahra, kambing geletak lah, rokok itu di bawah kasur, aku kan pas neng ngarepe, jadi aku mari sungkem rompak. Uang lek kere, uang nek kere pancen dengan sedikit yang ia miliki kemlelete pitung turunan. Orang pak sengkak cekel kuwi nyebabi aku merasa terkaya sak pondok. Paham ya? Melaku sarunge cincing, ngerokok mlawete, ndek rokok gak halus-halusan gak? Lah, iya lah. Biasa, semakin minim kapasitas kita, semakin besar takabur kita. So, paham gak, we? Paham, Pak? Semakin minim keilmuan kamu, semakin gede kesombongan kamu. Pasti itu biasa. Uangnya rekeningnya cek selawi yuto lebih, nyawang kanca-kancane cilik kabeh. Tapi delok wong-wong sing selawe M, selawe T, tenang. Oh, ini tukang adu-adu ya. Lah, artinya tenang, gawane tenang, paham Pak? Orang kok terus piye kudu harus apa begitu? Sama pernah lihat nggak? Ada tayangan di mana pemilik jarum nyoto biasa, gak tanpa pengawalan. Pernah lihat nggak? Iya apa gak? Sing duwe jarum dah, sing duwe BCA, paham nggak? Tapi wong cek duwe belantian opo ngono tok, boyo. Kemana besok? Anu kita opo? Kita anu apa begitu? Mangan gayane mangan tapi mobilnya wapat tampilkan semuanya. Lho ya gak? Wong sing tuku pabrik mobil kuat, iku gak ngono kuwi bentuke. Paham? Bentuke gak ngono kuwi, gak ngawaki ngono kuwi. Lah itulah. Lah proses-proses seperti inilah yang harus kamu. Lah kowe ndelok saiki ya panggah ya, Pak. Tidak menambah kebahagiaan saya yang kemarin. Sama. Panggah. Bahagia ku ya panggah bahagia. Bapak ku mobilnya jejer-jejer. Aku terima arep ngeterni neng ditimbali Mbah Yai Hamid atau ditimbali Umi atau ada acara di Lasem, nyewa Pak aku. Mungkin ana ning pawon sing gak sewani kuwi anake Maksus Suko Anyar gak sewani. Lho tenan ana mungkin. Ada itu. Wis nyewa, AC-ne mati. Panther kan? Mobilnya Panther. Kayak tulisannya gowo di setikere meyakinkan betul. Daytona. AC-ne mati. Tekan Bojonegoro cekel polisi. Durung keramat awake dhewe, gak kenal belas mbek polisi, seneni. Mana yang suratnya? Waduh, wong nyewa gak harus ngowah. SIM gak patek duwe wis cekeles manut sak wen-wen ya Allah. Lho, wis ngono-ngono kuwi biasa. Aku gak duwe apa-apa, ndelalah bojoku hamil maneh naif. Naif kuwi atraktif mulai kok kandungan. Gak gelem mangan kecuali tuku. Lho tenan, naif kuwi. Mangane wajib tuku, apapun itu bentuknya. Pecel lah digawekno pecel engko dibungkus di model koyok neng warung, disuguhni, gak dipangan. Wajib tuku. Senengane Padang. Saiki warung Padangnya gak tuku. Mbiyen. Ora. Kita biasa untuk kemudian, loh, aku ngelasem tak ya, kak dudoi, aku gak ngomongin kangelan, bukan, aku juga gak ngerti lagi kangelan. Wallahiladzim, aku juga gak sadar nek ngono kuwi jenenge angel, paham ra? Aku gak ngerti. Naliko aku arep ning Lasem misalnya, bocah-bocah kabeh gak kon mangan. Kita hanya ngertinya dulu itu ini harusnya dihitung, paham ra? Tapi bahwa kemudian apakah itu membuat kami panik atau kami susah, tidak dihitung. Jadi bocah-bocah gak kon mangan sik, kaya Kosim barang ngono iki mangan sik, Kosim supir-supir mangan sik. Engko kan lek mangan wis wae ya. Jadi kan gak mampir warung. 6 jam udah nyampe di Lasem, belum sempat lapar lagi. Begitu, sudah. Bahkan kita pulang nuwun sewu, saestu niki. Masya Allah luar biasa mertua kula niku. Bayangno ono mantu dengan PD-nya meletene gak karuan padahal mulai disangoni mertua. Loh, hak nih.
Saestu niku. Sangoni 500, 1 juta, kadang ya 600, kadang 400. Ngono aku kok terus cilik ati gak. Wong wis katen bungket awal to. Kula mboten gadah napa-napa. Berarti kan wis lho iya ora aku tuh kan ya gak ngapusi lho kan ngapusi untuk kiai yuk ngapusi nang gitu aku mungkin gak duwe apa-apa tenan itu positif kuwi sampe iso nyelengi tuku mobil Livina golek ning toko bagus ya toko bagus sama toko ngerti gak kowe kaya OLX ngene lho toko bagus ya paham kowe delok barang kuwi ning Kaskus ya kelingan Kaskus gak kowe delok golek sing paling murah pokoknya akhirnya ketemulah di Jakarta bekas banjir jambret itu diomongi tenanan makanya gue cok hiutok ya muridmu ya lah iya toh ya pokoknya hasil lah walhasil pokoknya akhirnya duwe mobil iso spionnya iso mudun dhewe tat lah piye toh akhirmu tapi sampean harus ngerti saya tidak pernah sekalipun kemudian memiliki cita-cita untuk pada akhirnya memiliki mobil karena saya nggak ngerti juga manfaatnya punya mobil sampai akhirnya ditegur oleh mertua saya Putri ba'da wafate Mbah Hamid awakmu kudu duwe kendaraan sebabnya ben aku penak nek nyeluk awakmu iku aku mulai mikir paham gak tapi yo mikir tok wong gak enek sing tuku kan lah iya wis lah kesel aku wis pokoke ngono kuwi lah teruslah berjuang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan tenang aja gak usah khawatir aku mau cerita ini orang kok terus pegel ora aku mau harap ngomong kau aja sampai kebahagiaanmu ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kayak begini-begini nih paham gak? Apa meneh susahmu gara-gara ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh bagian yang diterima oleh orang lain ojo biasa aja tenang aja santai aja kita punya kebahagiaannya sendiri paham kan? Wis to, wong kowe wis sadar gak sadar, kowe masih duwe utang, masih pas lagi susah, sompek model apa wae. Wayahe guyu apa gak guyu kowe? Kowe ning rumah sakit ngenteni wong loro, wis susah pol iki. Scroll TikTok, moro-moro metu percil misalnya. Wah ya mak gak ngakak ae. Tanpa pernah kamu sadari bahwa ternyata Allah Ta'ala mampu menyelipkan kebahagiaan dalam situasi yang sangat menakutkan. Paham gak? Artinya Allah Ta'ala emang moho kuwasa tenan. Molak-malik ini situasi awake dhewe. Paham? Makanya ora usah khawatir, ora usah. Teruslah berusaha. Berusaha ini panggah kak tekankan karena kalau kamu nggak berusaha mek ngene tok ae. Ngenemu kuwi memudahkan atau membuat kerjamu barokah untuk usahamu barokah. Ngenemu paham ora? Tak cuma ngene tok. Lah iya toh. Kan harus berjuang. Muga-muga Allah Ta'ala paringi gampang be awakmu kabeh. Kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya mawon khususnya yang jauh-jauh, Saudara Tombro, Mas tadi siapa namanya? Mas Alvin itu dari Lombok. Iki saudara muga-muga kamu sehat. Paham ora? Aja ngoyo-ngoyo, paham ya? Aja ngoyo-ngoyo, pokoknya nek gak pas longgar banget aja ado-ado. Paham ora? Muga-muga kabeh sehat. La ni'mataka shihah wa la ghina katibin nafsi. Tidak ada nikmat kayak sehat, tidak ada kaya kayak padangi hati. Kowe oleh neng ATM-mu saiki isine 500 juta, tapi nek kowe pas peteng itu semuanya tidak berarti. Omahmu peteng, suasanamu peteng, semuanya nggak berarti. Tapi masih kowe nyekel duit 20.000. Wis to, kowe iso ngentai omongan kuwi oleh. Ngomongi sapa? Tapi itu kamu alami tanpa pernah kamu sadari. Karena memang kita gawan bayi ini gampang ora syukur ning ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pancen gawan bayi, paham ora? Gawan bayi, dan kita ini memang selalu mudah untuk kemudian menilai, menjustifikasi orang lain. Sudahlah, syukuri saja, tenang aja, santai, tenang. Aku lagi ngapunten ingkang agung niku pas Jawa mboten saged napa nggih, mboten saged maksimal, mboten saged sae. Gaya anu Pak, aku arep cara kak terop ngono. Piye yo? Siji gak menarik ping pindhone eman-eman entuk duwe. Wah, gak menarik wis to. Wis ben wong udan yo sing kaya udan yo pangeran. Nyapa. Awakmu tekomu rada awal yo lungguhmu ning ngarep kene. Awakmu menyenangmu ya atraktif wis. Tapi gak apa-apa Pak, aku njaluk sepuro tenan. Aku matur suwun banget. Muga-muga
telesmu, kademenmu, rodok masuk anginmu, muga-muga ana manfaate kanggo awakmu. Tenan wis gak masalah wis. Tenang ae wis nyapa. Aku lho mancing wingi kudanan aku yo tumak nina. Lho tenan aku mancing wingi kudanan. Aku mbaten iki piye iki? Leren kok gak, tapi kok pas ngecak. Ngecak ora ya? Cah otok nang soalnya enek bahasa istilah ngecak to, iki obah-obah kok amene entuk ae pas udan tausne ae. Udan yo lek maringi pangeran. Udan lek maringi pangeran. Wong bar iki ade yo adus. Padha to Saiki ngindari banyu bare golek banyu. Kutuk ora. Ya ora. Semoga-moga sehat kabeh. Semoga sehat, atine padang. Sehat, atine padang. Wis ngono. Alhamdulillah. Lan muga-muga uripe awake dhewe iki paringi manfaat kangge Allah Subhanahu wa taala. Ngajine ade paringi istiqomah, sampeyan istiqomah, aku ya istiqomah. Aku asline sing wajah-wajah gak istiqomah malah kula, Pak. Nggih, karena kula niku nyawang payah. Oh iya. Nyawamu penuh semangat, aku seneng. Aku kadang-kadang iri lho tenan. Ada misalnya koyo Depok iku misal. Kan ya waduh tenan, apa nek Lombok ngene. Coba bayangkan, sampeyan sing omahe galek. Coba bayangkan bagaimana ada orang harus meninggalkan keluarganya hanya untuk ngaji di Jombang. Kayak itu tadi. Makanya kita doakanlah, moga-moga para pelancong sebagai penuntut ilmu, moga-moga semuanya difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.